Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa kembali alhamdulillah pada pembelajaran PPKN daring. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kali ini akan saya tengahkan yaitu bab baru pada kuliah, tolong camkan ya. Sebelum menerima pelajaran ini, tolong kalian berdoa dulu. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali dalam pelajaran PPKN daring. Sebagai lanjutan bab 2 yaitu Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, saya terangkan yaitu yang kedua, makna Sumpah Pemuda. Nah, semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai dan bisa kalian bawahnya yaitu baik berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Sekarang kita simak. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur barat. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 17.508 pulau. Perlu kalian ketahui, ingat bahwa jumlah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah 17.508 pulau. Ini yang dimaksud arti tumpah darah adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran kita. Ulang lagi, tumpah darah adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran. Ikrar satu tumpah darah. Saya ulang lagi, ikrar satu tumpah darah menggambarkan Indonesia adalah satu negara yang utuh walaupun terpisah-pisah berbagai pulau. Maksud dari satu tumpah darah adalah satu tanah air, itu maksudnya. Kemudian yang kedua dalam ideologi kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang jatuh bangsa Indonesia. Saya ulang lagi, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang jatuh bangsa Indonesia. Sekarang saya jelaskan mengenai bangsa. Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang hidup di suatu wilayah dan mereka berada di bawah satu pemerintahan. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sunda, ada bangsa Aceh, ada bangsa Sulawesi, ada bangsa Maluku, dan sebagainya. Dengan ikrar satu bangsa, maka tidak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan yang lain dan menjadi satu bangsa Indonesia. Hal ini merupakan paham kebangsaan dan disebut juga sebagai kesadaran berbangsa. Kemudian ikrar yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan resmi
ini dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar bagi saya ulang lagi, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nah, Sumpah Pemuda merupakan intisari dari Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Melalui kongres tersebut kita mengenal satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Satu Nusa, sebagai aspek satu Nusa adalah aspek wilayah Nusa, berarti pulau satu, tanah air yang satu. Satu bangsa adalah merupakan aspek satu bangsa, artinya nama baru dari suku bangsa. Dan aspek satu bahasa mengandung pengertian agar wilayah dan bangsa satu. Sekarang Sumpah Pemuda bagi generasi muda adalah A. Pemuda harus berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia. B. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia di atas segalanya. C. Menjunjung tinggi budaya Indonesia. D. Bangga menjadi tumpah darah dan bagian Indonesia. E. Menjaga persatuan Indonesia yang memiliki kemajemukan adat dan budaya. Mana Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara? Adalah Sumpah Pemuda merupakan jawaban tegas terhadap politik divide et impera Belanda. B. Sumpah Pemuda merupakan sebuah penghapusan sistem feodal. C. Sumpah Pemuda merupakan upaya menunjukkan rasa nasionalisme dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya lanjutkan yang ketiga, organisasi-organisasi kedaerahan sebelum Sumpah Pemuda. Yang pertama A. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo adalah organisasi pemuda yang merupakan bagian dari Budi Utomo, yang mana didirikan pada tanggal 7 Maret 1915, tepatnya di Gedung Budi Utomo, Sofia, Jakarta. Kemudian yang B atau yang kedua, Young Sumatran and Bond. Young Sumatran and Bond atau JSB adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, yang mana didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1917 di Jakarta pula. Kemudian yang C, Young Ambon. Young Ambon ini didirikan pada tanggal 9 Mei 1920, yang mana mempunyai tujuan adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda Ambon, yang mana tokoh pendirinya adalah A.J. Patemura.
yang mana didirikan oleh Ajib Pati atau pemuda dari Maluku. Kemudian yang D, Yong Minahasa. Yong Minahasa ini didirikan oleh pemuda pelajar menengah yang berasal dari kelompok etnis Minahasa pada tanggal 24 April 1919, yaitu di Jakarta. Maksud dari tujuannya adalah menggalang dan mempererat persaudaraan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda dari Minahasa yang terkenal adalah Ratu Langi. Kembali akan saya terangkan yaitu mengenai Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda mengandung semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda namun tetap tujuan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang berasal dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Sumpah Pemuda merupakan momentum autentik resmi bagi lahirnya bangsa Indonesia. Karena itu, pada saat itu bangsa Indonesia mengungkapkan kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa Indonesia ini tidak menghilangkan ciri khas dari unsur-unsur pembentuknya atau suku-suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku dengan keanekaragaman adat, budaya, keyakinan, bahasa, daerah, dan sebagainya. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, arti penting Sumpah Pemuda sekarang. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 memiliki arti penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang tinggi, yakni sebagai penegas pentingnya persatuan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Sumpah Pemuda memiliki butir penting yang berisi tentang penegasan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Nah, berikut arti penting diikrarkannya Sumpah Pemuda tahun 1928. A. Persatuan. Persatuan merupakan elemen penting dalam suatu kelompok atau bahkan di dalam tataran yang lebih luas lagi, yaitu negara. B. Semangat generasi muda. Jika melihat tindak tanduk para pemuda, maka ada sesuatu yang khas dalam diri mereka, yakni semangat. Adanya semangat yang mendorong para pemuda untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu tentunya generasi Anda adalah kelak yang akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Nah, yang C, komitmen dan konsistensi. Komitmen dan konsistensi, saya ulangi lagi, komitmen dan konsistensi memiliki tujuan. Apa tujuan itu? Yakni kemerdekaan bagi Indonesia. Sehingga terciptalah ikrar Sumpah Pemuda dan konsistensi dari para pemuda terhadap janji mereka dalam Sumpah Pemuda. Telah membawa bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Adapun manfaat yang dapat kita petik dari Ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, semangat kekeluargaan, persatuan, dan persaudaraan antar sesama. Yang B, terwujudnya kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak mudah untuk dipecah belah atau diadu domba. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bagi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap disintegrasi bangsa. Adalah merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Di sini, jika kalian tidak mengerti mengenai apa itu disintegrasi, adalah suatu perpecahan bangsa. Yang kedua adalah nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai dan semangat yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan semangat Sumpah Pemuda merupakan fakta sejarah bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia telah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, sehingga mendorong generasi pemuda untuk melestarikan yang bagaimana berikut. Pertama adalah kebersamaan dalam persaudaraan, penderitaan akibat penjajahan yang menimbulkan rasa kesamaan nasib yang semakin mempererat tali persaudaraan para pemuda. Timbul suatu toleransi. Rasa toleransi dari para pemuda sangat tampak ketika para pemuda terbuka pada kemajemukan dan keberagaman. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dan disiplin diri pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat pengucapan janji, tetapi sangatlah jauh lebih berharga bila janji itu ditepati oleh para pemuda. B. Mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Pada saat Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia berasal dari daerah dan golongan yang berbeda-beda. Akan tetapi, para pemuda hanya memikirkan caranya agar Indonesia bisa bersatu. Mereka selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi dan golongan. Cinta tanah air. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia dapat ditunjukkan dengan cara berbagai bentuk. Pertama adalah belajar dengan tekun. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga berbakti kepada nusa dan bangsa serta orang tua dan guru. Yang D adalah rela berkorban. Rela berkorban artinya berbuat secara ikhlas dan tanpa pamrih. Sikap rela berkorban dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan keluarga, contoh membantu orang tua di rumah, kemudian belajar dengan tekun, menjaga nama baik keluarga. Kemudian rela berkorban dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jadwal, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian membantu teman-teman yang kurang mampu. Kemudian rela berkorban dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat. Yang
Yang pertama adalah ikut kerja bakti merusakan lingkungan. Yang kedua adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang ketiga adalah memberikan bantuan untuk korban bencana alam atau amal bakti. Sikap keberanian. Sikap perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri yang besar, yang tidak memiliki rasa takut, khawatir, dan menghadapi kesulitan hidup. Menerima dan menghargai adanya perbedaan. Ada banyak golongan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu diterima dan bersatu untuk mewujudkan satu bangsa, yaitu Indonesia. Kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kesetiaan berasal dari kata setia yang artinya patuh, taat, teguh hati, dan berpegang teguh dalam pendirian. Sikap dan perbuatan setia terhadap bangsa dan negara adalah sikap dan perbuatan yang sebagaimana berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan dan kepentingan bangsa. Yang ketiga, disiplin, patuh, dan taat terhadap perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk menunjukkan untuk menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggunakan barang produksi dalam negeri. Yang kedua, kita harus menjaga nama baik keluarga, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, semangat dalam komitmen Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda disebut sebagai semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan merupakan kesadaran budi yang mendorong orang rela menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan negara. Semangat kebangsaan juga disebut nasionalisme, yaitu paham kebangsaan yang tumbuh disebabkan hal-hal sebagaimana berikut. A. Adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama. B. Sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam satu kesatuan bangsa dan negara. C. Cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdikan identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan negara bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga, mengamalkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. A. Lingkungan keluarga. Seperti yang depan sudah saya terangkan, dalam lingkungan keluarga kita harus saling menghormati, menghargai antar anggota keluarga, saling menyayangi sama anggota keluarga, bekerja sama, bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, mematuhi semua peraturan sekolah yang ada, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kemudian
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sekarang, mengamalkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan kita, menjalin kerjasama yang baik dengan warga masyarakat setempat. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat, upaya menanamkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana upaya itu? Di antaranya adalah yang pertama, menyampaikan sejarah para pahlawan dalam mempertahankan negara bangsanya. Yang kedua, menyampaikan gambaran tentang kebolehan dan kehebatan negara Indonesia. Yang C, menyampaikan berbagai tantangan negara. Yang keempat, menghormati simbol-simbol negara. Yang kelima atau E, ikut membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Kemudian yang F, harus beribadah atau kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang G atau yang ke-7 yaitu membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Nah, para siswa dan siswi, mohon anak, demikian penjelasan dari saya atau keterangan dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.